Pak Haji, bola. izin bertanya nih Pak Haji. Oh, iya. Ini dari berbagai macam jenis madu ini, apakah hasil produksi sendiri atau ada istilahnya kita distributor yang lain? Iya. Kalau ini memang saya menyaring sendiri. Ini ada dua jenis, dua spesies lah. Kalau dalam biologi ada Apis dorsata, madu hutan, tawon hutan, atau kalau bahasa Sundanya itu tawon gung. Nah, kemudian ini ada yang tawon panceng. Nah, kalau yang panceng ini memang kita produksi sendiri, jadi dipelihara sendiri. Nah, madu hutan ini ada yang ngambil, bukan saya yang ngambil. Iya. Saya nggak usah manjat. Ada yang ngambil, kemudian saya saring gitu. Nah, ini contoh yang bekas saringannya yang ini gitu. Untuk madu hutan ini memang ada 3 varian, ada yang manis kuning ini ada yang hitam tapi manis, ada yang pahit. Nah, manis atau pahit itu tergantung lingkungan dan bunga. Jadi bunga, karena memang lebah itu kan mengambil nektar itu bahan madu ya. Dan kemudian kalau dalam Al-Quran itu kan melewati perut lebah yang dikeluarkan adalah madu, itu adalah madu itu, jadi nektar. Kemudian ada produk lain sebenarnya dari sarang lebah itu, ada ini seperti propolis, kemudian yang lainnya itu yang dari kemudian kalau madu hutan ini ada hasil sampelnya seperti malam itu lilin. Lilin itu dari bekas sarangnya itu kalau kita panaskan dia akan mengeras jadi lilin. Nah, kemudian yang kedua ada madu dari lebah kelanceng. Lebah kelanceng ini bukan ada persennya kelanceng ini. Ini kalau ini dari lebah kelanceng. Nah, lebah kelanceng itu ada di sini. Nah, yang banyak ini ada di kebun. Kita punya mitra, punya sendiri juga. Kira-kira contohnya seperti ini. Lebah kelanceng ini lebahnya hitam kecil, nanti bisa kita lihat bentuk lebahnya. Kemudian sayangnya malam hari sih, jadi enggak. Nanti kapan waktu kita ke sini? Ya. Jadi madunya ini kalau di teori lebih bagus 4 kali lipat dibandingkan lebah apis, lebah yang menyengat. Lebahnya khas, dia tidak menyengat tapi menggigit. Tapi gigitannya juga tidak seperti semut, ya, hanya geli lah kalau digigit. Ya. Geli tapi bengkak gitu Pak ya? Enggak sampai. Semut purba. Tapi ini pertanyaan sih sebetulnya Pak. Kenapa biasanya madu biasa dengan madu hitam itu harganya lebih mahal madu hitam? Ya, karena memang kalau secara teoritis madu hitam itu lebih banyak kandungan mineralnya lebih banyak, sehingga dan dia juga lebih aman bagi penderita diabetes. Kemudian asam lambung itu lebih aman. Kandungan mineralnya banyak sehingga kemampuan oksidannya juga lebih besar. Nah, tapi sebenarnya lebih tinggi nih madu kelanceng. Kalau ini kita dari megang ya, ini lebih dan memang proses fermentasi madu kelanceng itu seperti terus menerus. Gitu. Jadi kalau madu ini mungkin beberapa awal saja dia bergas, kalau madu ini walaupun ini terus proses bergas terus. Jadi misalnya ini kelihatan ini bengkak. Oh iya, ngembung. Iya, ngembung. Nah, ini harus dibuka. Karena berproses terus. Proses fermentasinya itu berproses terus. Nah, kalau itu saya juga baca dari literatur itu salah satu bahan yang harus ada bagi mumi Mesir itu madu. Dan kemudian madu kelanceng, karena melihat gambar di dinding makam mereka itu, gambar lebahnya itu lebah kelanceng. Tuh sejauh itu ya. Artinya berarti itulah yang dipakai melumuri itu supaya lebih itu ya. Kemudian satu lagi nih Pak. Ini dibilang mitos atau apa ya kadang, untuk menentukan madu asli dan bukan itu
Ada yang menyatakan katanya pakai dimasukin di kulkas. Ya. Ada yang pakai di piring digoyang-goyang Ya. begitu. Terus ada yang pakai korek katanya dicemplungin di ini. Nah, itu sebetulnya yang efektif itu Ya. ada nggak gitu? Sebetulnya kalau yang mau paling efektif ya laboratorium, karena memang ini lebih banyak mitos yang beredar di masyarakat daripada fakta. Contoh, kata masyarakat madu asli itu semut nggak mau, tapi faktanya di lapangan justru predator alamis yang paling ganas itu semut kalau bagi lebah itu. Jadi semut itu bisa mengalahkan lebah dan dia ngambil madunya. Makanya salah satu perlindungan lebah itu dari semut itu. Jadi pertama semut yang mau karena manis ya mau. Kemudian tadi kalau dimasukkan ke dalam kulkas ini tidak membeku. Betul, tidak membeku. Madu tidak membeku, paling dia jadi gel atau mengkristal. Mengkristal. Kebanyakan Nah, ini kristal. kadang-kadang kata masyarakat, wah kalau mengkristal itu gula. Padahal tidak, karena kalau kita bisa coba, kalau kita bikin air gula, pokoknya sampai betul-betul larut, kemudian kita masukkan kulkas, dia akan memisah, bukan mengkristal, Iya. misah dia. Gitu. Kemudian kalau masuk kulkas tidak beku, ini yang kadang-kadang kita marjan kita masukkan kulkas nggak beku dia. Apakah marjan madu? Bukan, Sirup. sirup dia. Sirup. Gitu. Jadi artinya ketika kadar gula itu tinggi dia tidak akan beku dia. Ini yang kadang-kadang salah di masyarakat. Jangan-jangan marjan dijual di gudang madu kan. Ya, jadi itu sahabat GG semua, obrolan kita seputar madu ya dengan Pak Haji Insinyur Ahmadi di daerah Gisting ini. Kebetulan ini kita berada di rumah madu Hidayatullah. Iya. Madu Hidayatullah yang di sini memang menyediakan berbagai macam jenis madu, berbagai varian. Nah, karena dari Sudah dikirim lagi? masyarakat itu banyak sekali yang berkembang bagaimana cara membedakan madu yang asli dan madu yang palsu. Ternyata sudah dijawab tadi dengan Pak Haji. Mudah-mudahan trik atau cara-cara untuk mengetahui madu asli atau bukan itu bisa bermanfaat buat kita yang terutama bagi pengkonsumsi madu asli, bukan yang palsu tapi ya. Gitu. Jadi kalau mau madu yang asli kita yang paling bagus itu kita tahu memang orang yang menjual itu terpercaya. Kemudian kita tahu kalau dalam hadis itu sanatnya, ini dapat dari mana, dari daerah mana. Karena memang sekarang kan orang banyak yang ahli buat madu palsu kan, berkali-kali ditangkap gitu kan. Iya. Madu palsu dia bilang madu asli. Rasanya, baunya, kemudian juga beda. dia Harganya juga juga bisa beda. ngegas karena campur pakai karbon madu juga bisa ngegas, tapi biasanya bedanya kalau pakai karbon dia hanya sekali ngegas, tapi besok lagi kalau sudah gasnya keluar sudah enggak. Tapi kalau madu asli sekarang ngegas, besok ngegas lagi. Seperti ini gembung, ini kita buka sekarang, besok gembung lagi. Ini kan ini yang gembung nih. Buka kempes ya kan. Ya, kempes nanti. Kempes deh. Nah, tapi beberapa hari kemudian nanti Buka lagi dia. Ngegas lagi gitu ya. Itu salah satu bukti keaslian. keasliannya, karena proses fermentasinya masih terus berjalan, Selama si madu itu masih ada di dalam. masih ada di Iya. dalam terus. Maka madu itu semakin lama disimpan semakin bagus. Iya. Saya pernah ada langganan dia, Pak, ada nggak sih madu yang usianya sudah 2 tahun gitu dia. Waduh, kebetulan saya nggak ada lah. Saya juga nyimpen madu lama-lama buat apa kan? Iya. Tapi kemudian rupanya saya itu ada yang awal itu dulu saya madu karena rasanya nggak suka, saya nggak suka, Nggak diminum. Terabaikan lah. Iya, terus hilang, dia nggak tahu kan, ya namanya ini sudah turun, rupanya masih di dapur ketemu. Terus, nah, sebenarnya saya cari yang seperti ini, tapi siapa yang mau nyimpen madu 2 tahun?
Kalau mau lihat ini sarang Boleh, boleh. Itu saya udah kayak udah masuk deh. Kita ngeliat sebentar, ngobrol lagi. Baru Ini kita akan melihat sarang madu yang ada di kediaman Bapak Insinyur Haji Ahmadi. saya emang gak takut dulu pernah di ini waktu di atas itu. Oh ya ini yang ini ya. Tapi yang sering banyak di review yang ini loh Pak Haji. karena ininya Yang dekat tempatnya. ya. Coba dari situ tuh. Iya tapi kan. Cepat. Nih. Banyak semut yang ini kalau Ya, kalau kena cahaya terganggu nggak Pak? ya agak terganggu sih dia, tapi ya nggak apa-apa sih kalau Sebentar. Tuh, gitu. lihat kayak gini tuh. Ini mau gede-gede ya Pak Haji? ya ini jadi ini udah agak rusak ininya, jadi dia bikin perlindungan di luar, harusnya di dalam kan sudah sobek. Nah, dia ini dari semut ini, semutnya udah. Nah ini lalat apa? Iya, lalat. Lebahnya. Kecil ya. Lebahnya kecil. Nah ini lebahnya. Nah itu kalau malam dia nggak terbang, jalan gini. Kalau keluar di ini Terus dia ini madu kan Pak ya? bukan, Oh, ini propolis. Oh, propolis. Lengket. Ini dari Rumah. getah. Ini getahnya nih. Ini dari getah pohon. Maka kebutuhan madu ini ada 4 nektar, nektar untuk bahan madu, kemudian serbuk sari untuk bipolen. Bipolen itu bibrit kalau dalam roti lebah. Roti lebah itu untuk makan lebah yang sudah menetas, sudah agak besar tapi belum keluar ini. Dari sarang ya. Sayap. Belum keluar sayap. Belum keluar sayap. Jadi kalau yang baru itu propolis ya. Kalau anak yang baru netas itu propolis makanannya. Nah, terus ini nggak gigit, lebih aman untuk anak-anak. Makanya saya berani di lingkungan begini kan. Nggak ini anak-anak. Nah itu kalau malam gini nih dia jalan. Nah kalau sudah di luar begini nih kasihan dia, kemampuan mencium feromonnya itu kurang. Besok lagi dia baru bisa masuk itu ya. Iya, Makanya kasihan. Kalau ini nanti dimakan predator. Kalau Iya. Termasuk salah Ini satunya adalah lebahnya semut kecil-kecil tadi. sekali nih ya. Kayak lalat. Ya, ya, kayak, kayak lalat. Malah lebih kecil dari lalat itu Pak. Ya lebih kecil dari dia kan ramping. Salah satu jenis kelanceng yang ini gitu. Ya, Tidak ini ngegigit ya Pak ya? enggak. Ada beberapa macam ya Pak Haji ya. Banyak. Banyak Ini- macamnya nih. Ini kita lihat yang jenis lain. Tapi saya paling senang jenis ini loh Pak. Ya ini memang yang paling banyak direkomendasi untuk dipiara. Yang paling Lebih banyak aman. hasilnya. Lebih aman. Enggak. Hasil madunya lebih banyak. Oh, Kan kita miara mau Iya. dapat hasilnya. madunya. Tapi durian ini yang kembangnya merah itu ya. Iya betul. Nah, tapi ini lagi luar biasa ini kayaknya. Biasa ini makanya juga madunya juga banyak. Ini ada ini. Udah berapa kali ini buah Pak Haji? Udah tiap tahun sih, cuma tahun kemarin cuma 1. Saya kok kayak tahu tapi buahnya di dalamnya itu kuning ya gitu ya. Iya. Kuning. Oh merah-merah. Merah. Wah. Yang uak pernah saya ajak makan. Iya, Kemarin. Iya. Iya. Nah, itu kalau uak mau. Jenis yang lain. Tapi belum ini diproduksi ya ini ya. Ini sedikit produksinya. Oh. Nah, tuh. yang membedakan ini corongnya. Kalau tadi ada corong, ini enggak, ini melebar dia. Nah ini enggak ada yang keluar kan malam. Kalau yang ini harusnya kan dikasih itu Pak Haji. Harusnya dikasih topping. Itu saya udah, yang itu udah saya kasih topping. Cuma hasilnya sedikit. Jadi enggak. Ya secara ekonomis jadi. Sebenarnya indah banget ya, indah banget itu ya. Kalau kita siang hari, Iya. mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung kembali ke sini karena memang sarangnya itu kita melihat di mana sih ada madunya. Kemudian Ya. kita juga bisa mencicipi langsung menyedot dari Sarang. sarangnya itu. Dan rasanya
Boleh Anda coba nanti. Iya. Ya jelas sensasi. Coba, indah banget itu. Nah, itu kantong madunya. Tuh. Yang kuning-kuning kayak minyak Oh itu iya madu. iya. iya. Kuning-kuning kayak minyak. Oh iya itulah. bulat-bulat Yang begini Iya. ya. Besar jempol itu lah. Itulah. Ini rupanya kantong-kantong madu yang diisap kalau ada Ini pengunjung. jenis Kelanceng ya? Kelanceng Itama. Kelanceng Itama. Iya. Yang tadi itu biro yang di depan tadi itu lebih kecil. Ada lagi yang biasanya banyak di bambu. Ya. Ya. Di bambu, Di di kayu. Ya Di di kayu kayu. kecil. Kayak pohon Nah, kopi. Ini yang membedakan ini corongnya ini. Salah satunya Ini. corongnya. Nih. Nah, 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 corongnya. Itu Kalau tempat keluar utama, masuknya. iya. Dia mencari madu. Ada knalpotnya. Kembang. Ya, kayak knalpot. Tuh. kalau pagi itu rame. Bener bakar Ini saya ember itu. bipolennya ini, bipolen madu. Ini Coba kali pertama dicicip. saya baru makan. Oh iya. Saya ember mal pernah saya buang. Sisa tirisan. Apa rasanya nih? Kayak ada kurmanya sih menurut saya. Enak. Namanya juga madu. Coba kita coba juga ini. Bat jenggot. Ya. Ini bipolen dari lebah ini. Nah ini Urutannya. menurut Kalau si yang empunya rapi Pak itu yang anu, Insinyur kalau Haji Pak- Ahmadi ini adalah bipolen. Bagaimana? Dan ini Serangga kalau atau dari seperti perak. lebah, Kalau yang produknya itu karena bukan memang hanya saja dia madu, hancur, tapi ya. ini yang paling Jadi kalau baik itu kan dan bisa paling bagus katanya. ambil Cuma sesuai saya nggak tahu, keinginan baru mau kita. nyoba bagaimana rasanya dan caranya sih katanya dikemut. Jadi kita akan coba dikemut. Baru nanti saya memberikan Testimoni. Keterangan. itu. Luar biasa. Sensasi rasanya itu kalau Anda pada zamannya dulu pernah makan nano-nano, rasanya manis, asam, dan ada sensasi juga seperti kurma gitu. Ada juga seperti bunga. Pokoknya silakan Anda coba dan hubungi Pak Haji Ahmad di Umah Madu. Oh iya. Gula aren. Gula aren jahe, ada jahenya. Jadi kalau mau apa yang sana lagi ini pakai susu, Ya. bandrek. Bandrek. Ah. Ya, nah, kalau bandrek itu. Tinggal kasih susu jadi bandrek dia. Jadi Nanti air akan panas. kita minum. Siap, terima kasih Pak Haji. Untuk di posko ini. Biar ngumpul-ngumpul. Minum dulu ini tadi. Minum dulu. Oh iya. Itu. Bang Ido enggak dihabisin itu. Tiap malam Pak, kami ini biasa di posko gini. Dan alhamdulillah tadi ada satu juga yang ini ke saya, katanya dari Pak Haji. Dia mau ikut gabung di YouTuber pemula. Silahkan saya bilang itu. Pokoknya kalau kami ada kegiatan rapat aja, insya Allah saya bilang jadi pinter lah. Saya aja yang nggak tahu menau jadi pinter. Karena kawan-kawan semua di situ terbuka banget. Alhamdulillah juga hari ini saya udah ada Edo ini banyak juga. Dari mulai editan ini, kemudian tenis gitu kan. Pak Bambang namanya ya. Iya Pak Bambang ya. Pak Bambang itu mantan kepala bukan setengah tas. Dia punya ini hobinya itu di anggrek. Oh. Ya, anggrek. sharing gitu. Ya itu tadi makanya alhamdulillah. Kalau main ke rumahnya, dia kafe nuansanya anggrek. Nah. Kayak kita di hutan anggrek. Sebelah sini ya Pak Haji ya. Ya, Sama kayak Pak Susilo. Ya Pak Susilo itu juga kan kembang anggrek juga dia kan. kalau dia khusus anggrek. Iya, banyak itu. Dia punya kebun untuk budidaya anggrek di Bukit Nebak. Oh, di Bukit Nebak. Itu makanya dia tertarik itu, dia ingin jadi konten YouTuber. Kalau dia sudah punya ininya, sudah kontennya banyak lah. Udah ngetop lah gitu. Dia ketua penggemar anggrek Lampung. Hebat tuh, kaleng-kaleng. Anggotanya itu Bisa dikunjungi. iya, ada banyak kadis. Kalau sejak sebelum mereka jadi kadis, kalau pertemuan itu ada pembantu rektor UIN, ya. Ada
Kajur di UIN. Saya baru kebaca sore tadi. Ya, ininya jam 12 dia itu. Cuma karena saya nengok orang sakit, saya kebetulan juga memang kemarin tuh gara-gara ini apa ngupload itu Pak Ji. Saya pikir paling biasa juga paling sejam lah, 2 jam gitu. Dari mulai saya berangkat itu saya ngupload dari jam 12, jam 4 itu belum beres. Tambah lagi malam, belum beres juga. Pokoknya dihitung itu lebih dari 9 jam. Padahal durasinya cuma 20 menit. Biasanya saya yang 30 menit aja paling nggak sampai setengah jam. Udah mau habis kak ininya pulsanya kali. Ya, kau Bukan, saya kan kalau di rumah kan pakai wifi. Ah. Itu nggak masalah. Ternyata memang ini kalau pakai yang ada slow motion itu berat. lambat. Nggak semudah yang biasa. Punya saya yang kedua ini kan itu lebih banyak slow. Kan saya lagi jalan slow kan, lagi berenang slow, lagi ngerendam dikerjain juga sama dia Pak. Ulang lagi. Inilah saya bilang mungkin ya kalau kita jadi bintang film ini. Lihat hasilnya. Iya. Itu tadi. Itu kebanyakan kawan-kawan saya dulu aja lagi mancing belut itu. Tolong sih kameranya gini. Wih ngotot itu. Lulus dada saya. Ya sudah orang ya kita nggak bisa memaksain kan. Berbeda kalau sutradara sama bintang kan kira-kira. Segagah apapun bintangnya ya dia harus nurut dulu ke manuskripnya kan. Kalau saya gitu. Tapi akhirnya apa yang saya bicarakan itu diturut semua Pak. Karena kita kan dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan itu. Saya termasuk dengan YouTube ini, mungkin kalau saya aplikasinya saya memang enggak ini. Tapi etikanya sama ininya, substansinya ya kita paham banget apa yang harus kita sampaikan. Bagaimana kita harus membuka itu gitu loh. Paham. Tapi kalau aplikasinya ya kalah sama anak-anak muda gitu. Kalau beliau ini ya memang dengan ilmunya orang dia malang melintang di Indosiar yang memang bikinnya itu gitu. Makanya kebenaran sekali ini gitu. Karena kalau saya melihat di Pesona Tenggamus itu yang sekarang yang sendiri, malah kalau saya melihat timnya segitu banyak banget gitu ya. Dan hasilnya nggak ini amat. Gitu. Padahal hanya dengan teknisi yang seminimnya dengan hasil maksimal itu bagaimana kita cara mengaplikasikan kemampuan itu gitu loh, bukan dengan perangkat yang lebih banyak gitu. Sebenarnya Pesona Tanggamus juga enggak pure dari kamera dia Bukan ini Pesona Tenggamus bukan dari persepsi personal si itu Imin bukan. Maksud saya ada Pesona Tenggamus yang memang disorotkan Tenggamus gitu ya. Produk dari Tenggamus lah kira-kira gitu. Kalau itu kan residu lah yang dipakai sama si itu kan residu dari kegiatan-kegiatan dia munculin di YouTube. Tapi maksud saya bahwa ininya di ini begitu monet terganggu dia. Tapi memang kalau kawan-kawan itu Pak Ji banyak yang dimonet tapi instan gitu. Misalnya karena ada berita viral, dia kadang-kadang dalam waktu tidak jauh 2 minggu kadang bisa. Kayak Mas Widi kemarin bisa. Tapi akhirnya ya kena gulung gitu. Kemudian ada satu lagi sih itu Caimin kan. Kemarin itu dari satu aja dia menginikan expose bulu tangkis itu pada si itu ngelemparin raket itu si Aprilia ya itu. Dia jam tayangnya aja itu dapat 5.000 jam dari satu konten yang cuma 2 menit. Kalau saya karena saya nggak tahu ya saya bikin aja yang 30 menit, 20 menit. Harapan saya kawan-kawan saya yang nonton ada 20 orang kan lumayan saya bilang gitu kan. Karena Tapi durasinya alhamdulillah saya yang kemarin itu saya bikin jembatan terpanjang itu, makanya saya edit lagi, saya bagusin lagi. Alhamdulillah sekarang sudah 6.000. Menyumbang ke saya hampir 600 sampai 700 jam dari satu itu. Itu Cuma masuknya dari mana kalau jembatan? Ya, Dari mana masuknya? Dari Pagelaran? dari Pagelaran aja masuk, Pak. SMA Iya. Yudika, Pak Haji. Iya. SMA Yudika liwat dikit Nah, ya kan Kiri. memang ada jalan masuk Iya, ke ada. kanan. pelangnya gede. Iya. Cuman kalau yang ke bendungan ke Nah, kanan itu dari kalau yang lampu ini ke merah Pagelaran. Hmm.
Kalau yang mau ke Bendungan lampu merah Pagelaran itu, kalau ke jembatan, kalau ke Bendungannya ya SMA Yudika lewat dikit aja, apa 100 meter apa 50 meter gitu lah masuk. Jalan Pak Haji Oh nggak bisa kendaraan. nggak bisa, nggak boleh. Oh. Kalaupun boleh malang melintang nggak teratur kendaraan itu, malah nggak indah lagi. Mm-mm. Dari pakai drone bagus. Nah Ada saya video. bagus, Oh. pakai drone Coba malah tak, bagus. Itu cukup di atas aja kita mah, di pintu. Tapi belum tentu